Babad Gyanti karya Raden Ngabei Yasadipura I, episode ke-22. Pangeran Adipati Sukowati membantu Pangeran Mangkunagara mengumpulkan pasukannya. Pangeran Mangkubumi telah berganti nama menjadi Pangeran Adipati Sukowati. Pada hari itu juga Pangeran Adipati Sukowati memerintahkan agar pasukan bersiap berangkat ke selatan. Sebagian Punggawa tetap tinggal menjaga barisan di Grobogan, dipimpin Adipati Puger, didampingi Tumenggung Brojodento, Brojomusti, Jayadirja, dan Tumenggung Reksonagara. Dan di warung ditempatkan Ngabei Kartonagara. Punggawa yang dibawa adalah Tumenggung Suryanagara, Mas Ronggo Wirosantiko, dan tidak ketinggalan Ki Tambak Boyo. Ada lagi Somodipuro, Tumenggung Ronodiningrat, dan Adipati Demak Suronoto. Adapun Pangeran Godomastaka ditinggal di Demak untuk berjaga jika kumpeni datang lagi. Jika musuh banyak, Godomastaka disuruh menghindar dan bergabung dengan Adipati Puger di Grobogan. Pangeran juga berpesan bila sempat Bluro agar diserang. Setelah selesai berpesan, Pangeran Adipati Sukowati segera memberi aba-aba berangkat. Pasukan Adipati Sukowati bergerak dari Ramun menuju timur. Sampai di Silo berbelok ke selatan lagi. Dalam perjalanan pasukan berhenti jika malam datang. Sesampai di Malelo, pasukan berkemah. Pangeran Mangkunagara kemudian menjemput dua selirnya di malam hari. Setelah siang, Pangeran Mangkunagara menyeberang selatan sungai. Ada pembantu datang dari Matesih sejumlah 3 orang. Jadi kini pembantunya menjadi 10 orang. Waktu matahari terbit, segera berangkat lagi ke selatan. Ada 1030 prajurit berkuda. Pangeran Mangkunagara dan 10 pembantunya selalu berjalan di depan bersama sang paman. Tidak pernah berpisah. Mereka bergabung dengan para pembantu Pangeran Adipati Sukowati yang bertugas membawa peralatan upacara. Waktu perjalanan sampai di Karjo, pada jam 3 sore mereka berhenti dan berkemah. Sementara itu di barisan Pacangaan, Tumenggung Yudonagara dan Ngabei Mandoroko sudah mendengar kabar bahwa Pangeran Adipati Sukowati mengantar sang keponakan ke selatan. Ki Tumenggung segera mengundang pasukan agar semua berkumpul dengan barisan di taman. Yang semula menyebar dan berbaris sedikit-sedikit bersama serdadu kumpeni secara berurutan, semua bergerak ke taman untuk bersatu. Di Karjo, pagi hari pasukan Pangeran Adipati Sukowati berangkat ke Matesih. Orang-orang Matesih, kawula Pangeran Mangkunagara, ketika melihat barisan Pangeran Adipati Sukowati datang untuk mengantar sang keponakan, kemudian berani keluar dan memberi jamuan kepada pasukan yang datang. Pangeran Adipati Sukowati beserta pasukan tiba jam 11 siang di desa Bangsri. Para mantri Matesih datang beserta persenjataannya sejumlah 70 prajurit berkuda. Mereka membawa hidangan bermacam-macam. Jodang dan tenong bergantian datang tak putus, tumpeng sampai bertumpuk-tumpuk. Opor bebek dan ayam panggang digelar sampai tumpah ruah. Jeruk, salak, jambu terlihat penuh. Duku, pijetan, manggis, duren, gowok, kepundung, kepel, mundu, dan kleco, dan bermacam buah-buahan lengkap. Juga hidangan makanan ringan seperti wajik, jenang, jadah, lemper dijajar dalam keranjang.
Pangeran Mangkunagara suka melihat rasa cinta para kawula dari pengikutnya di masa lalu. Lalu mengaturkan bakti para mantri tersebut kepada sang paman. Pangeran Sukowati sangat suka melihat para pembantu sang keponakan berdatangan. Berkata Pangeran Sukowati, "Anakku, para pasukanmu hadapkan di depanku. Mereka yang sudah datang menunjukkan rasa cinta kepadamu." Setelah maju, para prajurit diperiksa dan diberi pesan dengan halus. Seadanya prajurit dihadapkan. Ini baru yang dekat, yang jauh belum sampai. Jumlahnya baru 70 prajurit berkuda. Selang sehari kemudian ada lagi pasukan datang. Semua memakai kuda dan menyandang peralatan perang. Jumlahnya kira-kira 200 orang. Setelah 3 hari di Bangsri, pasukan kemudian berpindah markas di desa selanjutnya, yakni Ngemplak. Setelah setengah bulan kemudian, sang nenek Raden Ayu Sonowati dan selir Pangeran Mangkunagara yang dititipkan di gunung sudah datang menyusul. Dan pasukan di pedesaan terus berdatangan dengan kuda-kuda mereka. Terkumpul sudah kira-kira 400 orang. Para tumenggung juga datang membawa peralatan perang. Pangeran Adipati Sukowati memerintahkan agar pasukan melanjutkan perjalanan. Pangeran Mangkunagara segera mengundangkan agar pasukan berjalan. Pangeran Mangkunagara berjalan di depan sebagai penunjuk jalan. Saat menjelang tengah hari sampai di desa Paleksan dan rombongan berhenti untuk berkemah. Hanya semalam berada di Paleksan. Paginya berangkat ke selatan naik puncak gunung. Sementara itu pasukan Surakarta yang berbaris di taman dalam hati mereka khawatir karena Pangeran Adipati Sukowati bergerak ke selatan. Pasukan Pangeran Sukowati dalam keadaan siap tempur dengan menyandang peralatan perang. Segera mereka menabuh genderang perang. Para prajurit tak boleh kemana-mana dan diperintahkan untuk tetap dalam keadaan siap siaga. Mereka menata barisan untuk bersiap keluar. Namun Pangeran Adipati Sukowati ternyata tidak menyerang taman, malah terus ke selatan sampai Gunung Sembuyan. Sesampai di Gunung Sembuyan, pasukan Sukowati berkemah. Pangeran Adipati Sukowati lalu memanggil Sultan Dandun yang saat itu berada di desa Ngumbul. Sultan Dandun Manutengsari tidak datang dengan alasan sakit. Pangeran Adipati Sukowati marah, sangat ingin memberi hukuman. Pangeran Mangkunagara berusaha membujuk agar amarah sang paman mereda. Jangan sampai terlantur-lantur kemarahan hatinya. Pangeran Sukowati menurut kepada sang keponakan. Pasukan kembali berangkat dari Sembuyan menuruni gunung, terus ke barat sampai di bumi Pamasaran. Alkisah yang masih bersembunyi, Pangeran Pamod mendengar bahwa pasukan sang paman datang dan bermarkas di Moki. Pangeran Pamod datang menghadap untuk mengaturkan bakti. Pasukannya menyusul kemudian. Ada 100 prajurit berkuda. Demikian juga Pangeran Mangkudiningrat. Setelah mendengar bahwa sang paman datang, segera menghadap dengan pasukan yang masih tersisa. Pangeran Mangkudiningrat menyentuh kaki Pangeran Sukowati dengan bercucuran air mata. Sudah terkumpul prajurit bersenjata lebih dari 3.000 prajurit. Semakin bertambah besar pasukan Pangeran Mangkunagara. Pasukan Pangeran Adipati Sukowati kemudian beralih markas di desa Pucang Sawit. Di sana terdengar kabar
bahwa pasukan kompeni dari Taman dan Kali Kuning akan datang. Pangeran Adipati Sukowati menatap barisan. Sudah disiapkan pasukannya di lapangan luas yang akan dipakai menghadang musuh. Namun ditunggu sampai menjelang siang, pasukan kompeni tak nampak. Perkemahan segera dipindah ke pager. Di sana membulatkan kesepakatan akan memukul ke Mataram. Setelah menetap di pager selama 3 hari, paginya terdengar aba-aba berangkat. Tumpah ruah pasukan Pangeran Adipati Sukowati memenuhi jalan besar yang dilewati penuh dengan prajurit. Seharian mereka berjalan, berhenti di Kemalon 1 malam. Paginya sudah terdengar aba-aba berangkat masuk ke Mataram. Gerakan pasukan sudah sampai di Prambanan. Yang dipasang sebagai penunjuk jalan adalah Pangeran Mangkudiningrat. 4 pangeran sudah masuk ke tanah Mataram.